Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video kali ini aku akan bercerita kasus yang sempat menggemparkan India karena melibatkan seorang aktris dan juga pasangannya yang seorang tentara. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Neeraj Grover lahir pada tanggal 23 Februari 1982 di Kisni, India dari pasangan Amanat Grover dan Neelam Grover. Dia mendapatkan gelar sarjana dalam bidang teknologi informasi dan memulai karirnya di dunia televisi sebagai seorang produser di saluran televisi Saharawan. Dia kemudian pindah ke saluran televisi Star India, di mana dia kemudian menjadi produser senior di sana. Jabatan terakhirnya sebagai seorang eksekutif televisi di Synergy Ad Labs, sebuah rumah produksi yang berbasis di Mumbai. Dia dikenal sebagai orang yang berbakat dan juga memiliki karisma. Maria Susairaj adalah seorang aktris dan model India yang baru saja memulai karirnya. Dia lahir di tahun 1984 di Bangalore, India. Awalnya dia memulai karir sebagai seorang model dan kemudian beralih untuk berakting. Dan dia mulai tampil dalam beberapa film pendek dan juga video musik. Dia kemudian mendapatkan peran kecil dalam beberapa film Bollywood. Namun, dia tidak berhasil meraih sukses yang besar di dunia akting. Saat itu Maria sedang menjalani hubungan dengan Letnan Emil Jerome Matthew, di mana keduanya sudah masuk dalam tahap pertunangan. Di tahun 2007, saat Neeraj sedang bekerja di Mumbai, dia bertemu dengan Maria yang sedang mengejar karir aktingnya. Keduanya mulai menjalin hubungan yang intens walaupun saat itu Maria sudah memiliki pasangan. Neeraj juga membantu Maria untuk bisa masuk dalam industri televisi dan juga mengatur beberapa audisi untuknya. Maria pernah memberitahu tunangannya bahwa Neeraj memiliki perasaan terhadap dirinya, tetapi Maria tidak menanggapinya. Maria sempat tinggal di apartemennya Neeraj selama beberapa hari sebelum akhirnya dia pindah ke apartemen yang disewanya di Mumbai. Dan Neeraj membantunya untuk pindahan juga. Pada tanggal 6 Mei 2008, Neeraj dikabarkan pergi menemui Maria, namun dia tidak pernah ditemukan lagi. Ketika teman dan keluarganya tidak dapat melacaknya selama lebih dari 24 jam, mereka mengajukan laporan orang hilang. Keluarga Neeraj memberitahu polisi bahwa mereka mencurigai adanya keterlibatan Maria dan juga tunangannya. Kepolisian menemukan bahwa Emil telah menelpon Maria hampir ribuan kali antara tanggal 7 dan 20 Mei 2008. Hal ini membuat polisi menjadi mencurigai mereka. Dan pada tanggal 8 Mei 2008, Emil dipanggil untuk diinterogasi oleh polisi. Emil memberitahu mereka bahwa dia datang ke Mumbai untuk mengikuti sesi pelatihan Angkatan Laut, namun polisi tidak memverifikasi klaimnya dengan otoritas Angkatan Laut. Maria ketika diinterogasi oleh polisi mengklaim kalau memang Neeraj menemuinya di hari itu, namun dia pulang pada pukul 12 siang. Karena katanya Neeraj ada rencana untuk bertemu dengan beberapa teman di sebuah pesta di Andheri. Dan selama 10 hari, Maria terus mengarang cerita kepada polisi yang tentu saja tidak dipercayai ceritanya. Karena polisi mendapatkan beberapa bukti penting yang bisa memberatkan Maria dan juga Emil. Di mana di tanggal 7 Mei 2008, Maria yang membawa ponsel Neeraj setelah pembunuhan terjadi tanpa sengaja menjawab panggilan telepon di ponselnya Neeraj saat dia mengeluarkannya dari saku celana untuk melihat siapa penelponnya. Meskipun panggilan telepon itu segera diputuskan, polisi masih dapat melacak lokasi di mana panggilan itu dijawab. Dan ini menjadi petunjuk utama bagi polisi karena selama interogasi Maria, dia mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang berbelanja di Dadar. Padahal polisi mengetahui kalau dia sedang dalam perjalanan di Manor. Maria juga awalnya memberitahu polisi bahwa dia meminjam mobil Hyundai Santro dari teman Emil untuk pergi berbelanja. Namun kemudian Maria mengaku kepada polisi bahwa dia berbohong karena alasan pribadi. Dan saat itulah dia mengungkapkan nama asli pemilik mobil
yaitu Kiran Shreyas. Kiran dipanggil polisi dan memberitahu mereka bahwa Maria meminjam mobil dengan mengatakan kalau dia ingin pergi ke Dadar untuk berbelanja dengan tunangannya. Polisi kemudian membawa Kiran dan saksi lainnya ke kantor polisi, di mana akhirnya Maria mengakui semuanya dan menceritakan semua kronologi kejadian. Di hari itu, Niraj datang ke apartemen Maria untuk membantunya pindahan. Di sekitar pukul 10 malam, Emil menelpon dan dia merasa kesal dan juga cemburu saat mendengar ada suara laki-laki di latar belakang. Ketika Maria memberitahu kalau Niraj sedang datang untuk membantunya, Emil meminta Maria untuk tidak mengizinkan Niraj menginap. Emil saat itu sedang berada di kota Kochi, namun dia terbang dan datang ke Mumbai keesokan harinya tanpa memberitahu Maria. Dia sampai di apartemen Maria pada pukul 7:30 pagi. Dan saat Maria membuka pintu, Emil langsung masuk ke dalam kamar tidur dan menemukan Niraj di sana dalam keadaan tak mengenakan pakaian. Kedua pria itu kemudian bertengkar dan terlibat perkelahian fisik. Emil lalu mengambil pisau di dapur dan menikam Niraj yang mengakibatkan dia langsung tewas di tempat. Sekitar pukul 11 siang di hari yang sama, Maria pergi ke mall terdekat dan membeli 2 tas, pengharum ruangan, gorden, spray, dan juga pisau. Mereka berdua kemudian membawa tubuh itu ke dapur dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian, memasukkannya ke dalam tas yang dibeli Maria sebelumnya. Maria kemudian meminjam mobil dari temannya dan memasukkan tas-tas itu ke dalam bagasi mobil, sementara satpam gedung mengawasi mereka bekerja. Di pukul 4:30 sore di hari yang sama, mereka melaju menuju Manor setelah membeli 2 botol bensin. Mereka lalu merendam tas di dalam bensin dan membakarnya di hutan di dekat Amgaon di Manor. Setelah membakar, mereka kembali ke Mumbai pada pukul 9:30 malam. Maria kemudian mengatakan kepada polisi bahwa dia melakukan semua ini atas instruksi dari Emil dan berada di bawah tekanan. Selama interogasi itu, Emil dan Maria sama-sama mengatakan kalau penyesalan terbesar yang mereka rasakan adalah kenyataan karir mereka yang menjanjikan telah menjadi hancur karena kasus ini. Dalam penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan sarung jok mobil yang berlumuran darah yang dinaiki pasangan itu. Ditengarai kalau setelah mengeksekusi Niraj, tubuhnya dimasukkan ke dalam 3 tas, di mana 2 tas diletakkan di bagasi dan 1 lagi di jok kursi belakang. Polisi meyakini kalau tubuh Niraj dipisahkan menjadi 300 bagian. Pada tanggal 21 Mei 2008, keduanya resmi ditangkap dan juga ditahan. Pada tanggal 25 Mei, unit kejahatan menemukan pisau berukuran 22 cm di kompleks apartemen Maria. Polisi yakin kalau pisau itu adalah senjata yang digunakan untuk membunuh Niraj, di mana pisau itu dibuang ke saluran pembuangan sampah. Walaupun awalnya tidak ditemukan, meskipun polisi telah menggeledah area tersebut selama beberapa kali. Polisi sebelumnya telah mengirim beberapa pisau yang disita untuk tes forensik guna mencari sampel DNA di mana hasil semua tesnya negatif. Polisi juga menyadari ada satu sisi dinding apartemen yang warnanya berbeda dengan yang lain. Persidangan dimulai pada tahun 2011 dan berlangsung selama beberapa bulan di Pengadilan Tinggi Mumbai. Baik Emil dan Maria mengaku tidak bersalah atas tuduhan terhadap mereka. Persidangan ini menarik banyak perhatian media dan publik karena yang terlibat adalah seorang selebriti dan kasusnya yang brutal. Beberapa saksi juga dihadirkan untuk membuktikan keterlibatan Maria dan Emil dalam kasus tersebut. Hakim yakin kalau Emil membunuh Niraj karena rasa cemburu, tetapi menyatakan kalau itu bukanlah pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Pada bulan Maret 2011, Pengadilan Mumbai menyatakan Emil bersalah atas pembunuhan dan menjatuhkan 10 tahun penjara ditambah 3 tahun atas perusakan bukti, di mana hukumannya dijalankan bersamaan dan dipotong dengan masa tahanan yang sudah berjalan. Pengadilan juga menghukum Maria karena menghancurkan barang bukti terkait pembunuhan tersebut dan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Pengadilan juga mendenda Maria dan Emil sebesar Rp50.000 yang harus dibayarkan kepada keluarga Niraj. Pada tanggal 2 Juli 2011, Maria dinyatakan bebas karena hukumannya telah dipotong dengan masa tahanan. Setelah menyelesaikan semua dokumen dan formalitas,
Dia dibebaskan di sekitar tengah hari itu juga. Dari penjara dia langsung menuju ke gereja Mahim, ditemani kakaknya. Maria awalnya tampak tenang, namun kemudian patah semangat dan dia menolak untuk berbicara dengan media. Setelah kunjungan ke gereja, Maria bersama pengacaranya mengadakan konferensi pers untuk memberikan versinya tentang apa yang terjadi. Pengacaranya mengklarifikasi bahwa Niraj tidak dibunuh tralala hingga 300 bagian seperti yang diklaim oleh polisi, tetapi menjadi 4 atau 5 bagian saja. Berbagai pers nasional India melaporkan kemarahan publik atas vonis ringan yang diberikan, mengingat terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan begitu kejam. Pengacara, baik dari pihak terpidana maupun penuntut mengumumkan niat mereka untuk mengajukan banding. Ayah korban mengatakan kalau Maria tidak seharusnya dihukum sangat ringan dan harus segera dimasukkan ke dalam penjara lagi. Merasa putus asa, dia juga mengatakan kalau tidak memiliki energi dan sumber daya untuk bisa melanjutkan perjuangannya, tetapi berharap negara akan membawa kasus ini ke pengadilan lebih tinggi. Jaksa penuntut umum dan Emil mengajukan banding atas putusan dan hukumannya ke Pengadilan Tinggi Bombay. Tetapi pada bulan Desember 2011, pengadilan menguatkan putusan pengadilan dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Karena pengadilan mengamati bahwa pembunuhan itu direncanakan dan bahwa Emil melakukannya karena didasari rasa cemburu. Di tahun 2015, Maria ditangkap karena adanya dugaan penipuan. Dia diduga menjanjikan tiket pesawat untuk 1.200 jemaah haji melalui perusahaan biro perjalanannya di Mumbai. Namun setelah tiket itu dipesan, Maria bersama partnernya membatalkan tiket secara sepihak dan tidak mengembalikan uangnya kepada jemaah. Jemaah yang merasa tertipu segera melaporkan hal ini kepada polisi. Emil sendiri menjalani hukumannya di penjara di Maharashtra, India. Dan pada bulan Maret 2021, Pengadilan Tinggi Bombay menolak permohonan Emil untuk pembebasan lebih awal atas dasar perilaku yang baik. Pengadilan mengamati bahwa perilaku Matthew di penjara tidak menjamin adanya pembebasan lebih awal, dan dia tetap harus menjalani sisa hukuman seumur hidupnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!